Jisoo. Yes. Halo Jisoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kingsbani, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagaimana puasanya? Sudah bocor belum? Hah? Sudah bocor belum? Wah, jangan-jangan teman-teman mau godin. Nah, jangan ya. Puasa itu wajib bagi orang yang beriman. Kalau teman-teman beriman, ya jangan lupa puasa ya, karena wajib. Kalau enggak, dosa. Nah, Kingsbani ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya ya, itu teman-teman. Oke, tetap semangat puasanya teman-teman ya. Nah, jadi Kingsbani sekarang mau memberikan informasi kepada teman-teman semua bagaimana cara merawat kelinci Holland Loop. Ya kan? Kemarin kan di video sebelumnya teman-teman sudah tahu ya asal-usul dari kelinci Holland Loop itu seperti apa, ya kan? Nah, dihasilkan dari apa? Nah, sekarang Kingsbani mau bahas ya bagaimana cara merawat kelinci Holland Loop yang baik dan benar, mulai dari kandangnya, dari cara perawatannya, makanannya, ya kan? Perilaku Holland Loop itu seperti apa? Nanti kita bahas ya. Nah, sebelum mulai jangan lupa teman-teman yang baru mampir ke channelnya Kingsbani di-subscribe dulu, di-subscribe supaya apa? Supaya teman-teman nanti dapat memberitahukan supaya teman-teman nanti dapat pemberitahuan informatif yang inspiratif dari channelnya Kingsbani. Nggak ketinggalan informasi gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang memerlukan peralatan, makanan, dan obat-obatan kelinci, jangan lupa langsung saja mampir ke @kings_bani. Ya, langsung aja DM Kingsbani, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, harga terjangkau tentunya. Buat hobis apa sih yang enggak? Teman-teman ya. Pokoknya kalau ingat makanan kelinci, kalau ingat peralatan kelinci, kalau ingat obat-obatan kelinci, ingat Kingsbani, langsung DM ke @kings_bani. Itu teman-teman ya. Itu teman-teman. Baik, kita mulai teman-teman. Ya, jadi tadi di awal kan Kingsbani sudah lihat ya teman-teman, kelincinya mendekat-dekat ke Kingsbani gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa memperhatikan perilaku dari kelinci Holland Loop itu sangat-sangat akrab dengan manusia. Bisa teman-teman perhatikan kalau misalkan kelinci Holland Loop itu mirip dengan kucing dan anjing, ya. Karena ini Kingsbani rekomendasikan buat teman-teman yang mau memelihara kelinci di dalam rumah, bisa cari jenis Holland Loop. Nih lihat seperti Jisoo. Dia deket-deket aja, santai aja. Coba teman-teman pelihara kelinci jenis lain, contoh misalkan jenis lokal. Pasti garaba guru mungkin, udah gaduh gitu. Boro-boro mau ngedeketin gini. Kita deketin, tabur dia. Kita pegang, ajain aja ke sini. Nyakar-nyakar segala macam. Itu ya. Nah, makanya dari segi perilaku, si kelinci Holland Loop ini terlihat tenang, kemudian humble. Dia tuh sering dekat dengan manusia gitu. Iya, dia tuh dekat manusia. Kalau misalkan teman-teman punya di rumah nih, lepas di halaman rumah, bukan di halaman depan ya, di ruangan rumah gitu, itu pasti mirip seperti kucing. Ya, dia tidurnya terlentang kayak kelinci mati gitu. Ya kan? Pasti teman-teman yang pertama baru punya kelinci Holland Loop, ngelihat kelinci Holland Loop tidurnya terlentang gini, ya kan? Kayak kucing gitu. Wah, seperti seolah mati gitu kelincinya, ya kan? Padahal lagi tidur, ngeprank dia. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kelinci Holland Loop itu perilakunya sangat akrab dengan manusia, ya. Nah, tapi itu juga memang harus dibiasakan, sering dibawa ke tempat ramai, sering kita elus-elus, sering kita gendong, ya kan? Sering dilepas di dalam rumah, insya Allah kelinci tersebut akan perilakunya akan akrab dengan kita. Nah, dengan kita sebagai pemiliknya maupun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Betul teman-teman, gak hanya akrab dengan kita, tapi dengan manusia siapapun dia akan akrab. Karena dia tidak mempedulikan tidak stres dengan kondisi keramaian. Itu Holland Loop teman-teman. Ya. Nah, kemudian perilakunya itu bagaimana sih kalau supaya seperti itu, Bang? Nah, teman-teman kalau memelihara kelinci Holland Loop itu harus sering diumbar, ya. Jadi terserah teman-teman mau diumbar di halaman atau di dalam rumah, ya. Nah, tapi kalau Kingsbani sih ngumbarnya di halaman, ya. Jadi kalau di halaman, kalau Kingsbani ngumbar di halaman nih, Kingsbani masuk dan buka pagar, nah dia langsung jilat-jilatin kaki, ya. Pernah nggak teman-teman ya? Jadi dia muter-muter ke kaki aja si kelinci ini. Nah, seperti itu. Itulah kelebihan dari kelinci Holland Loop, ya. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang ingin memelihara kelinci hanya 1 atau 2 ekor saja. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian persyaratan apa sih, Bang, kalau mau memelihara kelinci Holland Loop? Pertama dari kandang, teman-teman. Kandang teman-teman diusahakan minimal ukurannya itu 60 kali 45 kali 50, ya. Nih seperti Kingsbani punya, lebarnya itu
Ini sekitar 48 ya, panjangnya 60, ini tingginya juga 50. Itu teman-teman, itu sudah cukup untuk kelinci Holland Loop. Kemudian alas kandang diperhatikan. Karena apa? Meskipun Kings Bunny pernah bilang di video sebelumnya kalau misalkan Holland Loop itu tidak memerlukan alas kandang, tapi untuk kenyamanan dari kelinci, ya kan. Nah, Holland Loop itu disarankan sama Kings Bunny sekarang nih ya, teman-teman pakai juga alas kandang. Kenapa? Karena untuk menjaga dari kebersihan si kelinci tersebut. Ya, nah, teman-teman kan banyak yang nanya, Bang, kok kelinci abang bersih-bersih nih? Nih, lihat kakinya, bersih kan? Nah, itu salah satunya ya. Selain jaga kebersihan, kemudian juga Kings Bunny menggunakan alas kandang. Alas kandangnya pakai apa? Kings Bunny pakai alas kandang yang palet dari plastik gitu ya. Nah, bisa teman-teman beli di mana? Bisa teman-teman beli di Kings Bunny tentunya. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian jaga kebersihan kandang. Kalau Kings Bunny karena kandangnya juga bentuknya jauh ya. Jadi ini teman-teman perhatikan ya. Kalau teman-teman beli kandang lipat yang seperti ini, itu kan antara jarak alas kandang dengan tatakan kotorannya itu kan sangat rapat ya. Nah, diusahakan dimodif sama teman-teman sedemikian rupa supaya jarak dari alas kandang dan tatakannya itu jauh. Jadi tempat kotorannya itu jauh. Supaya apa? Supaya teman-teman gak repot-repot untuk membersihkan. Ya kan? Karena kalau misalkan terlalu rapat dengan pakai tidak dimodifikasi seperti itu, teman-teman itu maksimal 2 hari udah kepenuhan. Ya, 2 hari udah kepenuhan. Nah, karena untungnya karena kelinci jenis Holland Loop ini makannya sedikit, pupnya juga jadi sedikit, ya kan, kencingnya juga sedikit. Jadi 2 hari sudah cukup lah menurut Kings Bunny. Itu sudah maksimal, ya, maksimal 2 hari sekali harus dibuang kotorannya. Alasnya harus diganti, bukan alas apa? Alas buat tatakannya itu ya. Kalau Kings Bunny kan pakai serbuk kayu ya, kalau yang ditatakan itu. Nah, itu harus teman-teman ganti setiap hari serbuk kayunya gitu ya. Nah, terus kemudian itunya juga harus dicuci, tatakannya dicuci gitu. Nah, kalau kandangnya dicuci nggak Bang? Boleh. Kandangnya teman-teman kalau Kings Bunny dulu ya, waktu masih pakai kandang yang ini yang belum dimodifikasi seperti ini, itu Kings Bunny sering cuci seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, cuci terus kemudian disemprot. Nah, kan Kings Bunny pernah bikin videonya ya, disemprot pakai antiseptik ya, pakai Rodalon. Di mana Bang beli Rodalon? Di Kings Bunny itu ya. Nah, banyak ya, beli online aja. Jadi teman-teman yang punya kendala jaraknya jauh, Bang, rumah saya di kampung, di desa, sekarang mah sudah online atau ya. Masa terkendala dengan jarak, ya kan? Holland Loop aja dulu aslinya dari Amerika, ya kan? Bisa datang ke Indonesia. Masa teman-teman yang cuma di mana nggak bisa mendatangkan peralatan kelinci? Ya sudah tahun 2020 ini, sahabat. Gitu ya teman-teman. Jadi tadi ukuran kandang harus diperhatikan, kemudian kebersihan, ya, kemudian alas kandang, ya, kemudian teman-teman juga harus memperhatikan pakannya teman-teman. Ya, karena kalau teman-teman punya kelinci, pengen punya kelinci seperti si Jisoo misalnya, tapi kalau teman-teman meliharanya asal-asalan, nggak bisa nanti punya kelinci yang bagus seperti ini, gitu ya. Pasti hasilnya akan berbeda, gitu ya. Nah, makanannya apa Bang? Minimal makanannya teman-teman kasih pelet khusus kelinci. Kalau Kings Bunny sekarang pakai SKR, dulu Kings Bunny pakai Nova. Buat teman-teman yang banyak duitnya, ya kan, nggak apa-apa, beli Nova, ya kan. Kalau kelinci cuma 1-2 mah pakai Nova, cincai itu ya. Nova harganya berapa sih? Satu karung Nova itu isi 10 kilo. Di Kings Bunny juga 300.000 ya, murah itu ya. Itu bisa sebulan lebih kalau untuk kelinci 1 ekor, gitu ya. Gitu teman-teman. Tapi buat kelincinya bagus, kencingnya juga nggak mau. Nah, terus selain pelet apalagi Bang? Nah, selain pelet teman-teman juga harus kasih hay ya. Hay itu bagus karena hay itu apa? Selain dia untuk mencegah supaya kelinci tidak mencret, tidak kembung, tidak sembelit, dia juga bagus untuk mengikis gigi kelinci ya. Jadi kan gigi kelinci itu tumbuh terus menerus ya. Nah, jadi supaya teman-teman kelincinya itu tetap bagus, nah, giginya dirawat ya, pakai hay karena hay itu kasar. Nah, jadi kalau dia ngunyah hay itu, ya, jadi giginya akan terawat nanti. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah paham kan bagaimana cara merawat kelinci Holland Loop yang baik dan benar supaya
sehat dan bagus seperti si Jisoo ini. Gitu ya teman-teman ya. Itu saja teman-teman. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat jangan lupa dibagikan ke teman-teman punya sosial media. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.